Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tiba di tempat acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita saksikan bersama persembahan tarian selamat datang dari Sanggar Kemuning Bangka Belitung. Tarian ini menceritakan tentang penyambutan tamu kehormatan yang datang ke Belitung Timur. Gerakan silat yang ditampilkan menggambarkan upaya perlindungan untuk menjaga keselamatan para tamu. Sedangkan hamburan beras kulit sebagai simbol dari ungkapan terima kasih atas kunjungan dan kehadiran para tamu di Belitung Timur. Berikan tepuk tangan untuk Sanggar Kemuning Bangka Belitung. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tadi sudah diawali dengan tari dan kalau di Bangka Belitung itu belum afdol kalau belum ada pantun, Bu Yaya. Mohon izin Bapak Menteri, kami persembahkan pantun pembuka untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdebur ombak berdebur, udara segar di rindang kelapa. Bersyukur kita bersyukur, di Kota Manggar kita berjumpa. Saya juga punya pantun. Lari pagi di pelabuhan, beli tenggiri untuk Surimi.
Mari kita jaga kesehatan, tetap waspada di tengah pandemi. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Belitung, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beserta Bapak Ibu segenap undangan yang kami muliakan. Tidak ketinggalan kami juga menyapa para tamu yang telah bergabung secara virtual dari berbagai pelosok di Indonesia. Ada Bupati Wakatobi, Wali Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Bitung, Bupati Kepulauan Sangihe, dan Wakil Bupati Bengkayang. Dari wilayah Indonesia Timur kami akan menyapa para bupati yang berada di bagian barat Indonesia. Selamat pagi Bupati Sidoarjo, Bupati Pasaman, Bupati Kebumen, Bupati Bangka Selatan, Bupati Karawang, dan Bupati Aceh Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita sekalian dapat hadir di Pelabuhan Manggar, Belitung Timur. Selamat datang kami haturkan kepada Bapak Ibu segenap undangan yang kami muliakan pada peringatan perayaan ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22 yang akan dirangkaikan dengan Peluncuran Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera. Ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengedepankan aspek ekologi secara efisien, tanpa limbah, berkeadilan inklusif yang didukung dengan kesadaran publik sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini, sejenak marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita merangkai pinta dalam untayan mutiara doa. Pembacaan doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhlisul Fatih. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menadahkan kedatangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Doa ini akan kami panjatkan secara Islam, maka bagi beragama yang lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimis sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang maha pengasih tak pilih kasih, Zat yang maha penyayang seluas bumi dan langit tak bertepi. Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau Zat yang mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkau Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-hamba-Mu.
pada saat ini kami hadir bersama dalam acara implementasi program ekonomi biru dengan beberapa strategi dan terobosan Kementerian Kelautan hingga 25 tahun ke depan, serta memperingati hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-22 tahun, serta peluncuran program ekonomi biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, bersama Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk itu, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah yang Maha berkehendak, jadikanlah segala kegiatan yang kami laksanakan sebagai salah satu upaya kami dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat kami, khususnya membangkitkan taraf kehidupan pada masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Jadikanlah kehidupan masyarakat di kawasan kepulauan ini laksana birunya air laut sebagai lambang kebeningan dan kesungguhan mereka dalam berbuat. Jadikanlah kehidupan laut sehat laksana tempat mencari nafkah yang terhampar luas, mencari keridhaan dan keberkahan-Mu untuk kesejahteraan kehidupan yang akan datang. Ya Allah, Tuhan yang memberikan kenikmatan tiada tara, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan, yang pada akhirnya menghantarkan bangsa Indonesia yang sejahtera di darat maupun di laut. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Fattah MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan Perikanan Republik Indonesia dan seluruh pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan yang kami hormati Bapak Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung, dan kami hormati Pak Bupati Belitung dan Belitung Timur, serta kawan-kawan kami para bupati yang ada di wilayah Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian barat. Kemudian unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendak, rahmat, karunia dan inayahnya pada hari ini kita dapat hadir pada acara peluncuran pengembangan ekonomi biru di Indonesia, dan pada hari ini adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Yang kami rasakan pada saat ini adalah bahwa ini adalah merupakan kunci pengembangan ekonomi berbasis kelautan, bukan semata eksploitasi terhadap sumber daya laut, tetapi juga kita akan merawat
dan kemudian memelihara serta memberikan perlindungan terhadap ekosistem. Utamanya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana wilayahnya itu adalah 80%-nya adalah terdiri dari lautan dan yang 16%-nya adalah merupakan daratan. Pada kesempatan ini, bila Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditanya apa dukungan daripada pemerintah daerah di dalam mendukung ekonomi biru ini. Pertama kami sampaikan adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyelesaikan dan telah menyusun Perda nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tahun 2020 dan tahun 2040. Dan Perda ini bernuansa perikanan berkelanjutan dan bukan nuansa pertambangan, karena sekitar 80% alokasi ruang yang digunakan bagi peruntukan ini adalah untuk tataran kelautan dan perikanan dan pariwisata. Hal ini merupakan komitmen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melanjutkan pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan kritis penambangan yang pada saat ini sudah kami inventarisasi dan terinventarisasi seluas 12.929 hektar, 27. Untuk selanjutnya, hal ini akan dioptimalisasikan menjadi lahan strategis. Dan lahan strategis ini adalah ditujukan untuk budidaya perikanan utamanya udang Paname. Dan pada saat ini sedang dilakukan penyusun master plan dan kajian lingkungan hutan strategis guna mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sebagai gambaran, saat ini di Kepulauan Bangka Belitung telah terdapat usaha budidaya udang Paname yang dikembangkan oleh 123 perusahaan di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian bentuk dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan revitalisasi pelabuhan. Diinformasikan bahwa pengembangan pelabuhan perikanan juga merupakan concern daripada kami untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Bangka dan Belitung. Di antaranya adalah pelabuhan perikanan pantai, PPN Sungai Liat, PPI Batu Belubang, Kurau, Sungai Selan, Sadai, Selat Nasik, Tanjung Pandan, Manggar, dan Gantung. Saat ini sedang dilakukan pengembangan modernisasi pelabuhan perikanan pantai Muara Sungai Batu Rusa dengan konsep pasar ikan berbasis wisata, yaitu merupakan proyek pasar ikan modern yang bertujuan meningkatkan kualitas pusat perdagangan perikanan di Pulau Bangka Belitung, serta dapat memenuhi kegiatan yang mencakup kegiatan pendaratan ikan, distribusi, pemasaran, dan wisata selaras dengan metode pengembangan ekonomi baru. Kemudian juga dalam mendukung rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun sarana pelabuhan yang berskala internasional, kami sedang mengusahakan wilayah kawasan hutan yang berada di sekitar perairan Munsang, Kabupaten Belitung untuk dimasukkan ke dalam konsep pengembangan food estate dengan basis kawasan hutan ketahanan pangan. Melalui mekanisme ini diharapkan proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lebih baik dan terarah. Selanjutnya juga saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang berusaha merevitalisasi Pelabuhan Berinyu dari pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan berbasis ekspor impor. Rencana induk pelabuhan atau RIP sudah diselesaikan dan disetujui oleh Menteri Perhubungan sesuai keputusan nomor 775 tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2022 segera dilakukan pengerukan alur oleh PT Pelindo II. Penetapan kawasan konservasi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen tinggi mewujudkan antara pembangunan berkelanjutan dan pemeliharaan lingkungan laut dan pesisir. Kami telah mengusulkan alokasi ruang laut untuk pencadangan konservasi agar ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan daerah melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan alhamdulillah Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan keputusan nomor 94 tahun 2020 untuk kawasan konservasi perairan Kabupaten Belitung seluas 391.820,2 hektar.
dan kemudian juga keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 52 tahun 2017 untuk kawasan konservasi gugusan pulau-pulau, Memporong dan perairan sekitarnya di Kabupaten Belitung Timur seluas 124.550,5 hektar. Dan tahun depan kami akan mengusulkan kembali kawasan konservasi lainnya yang saat ini masih dalam status dan posisi penjadangan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Pulau Bangka. Selanjutnya dalam kaitan ini, kami berharap kiranya pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, dapat mendukung pembangunan di sekitar perairan yang sudah ditetapkan tadi dalam bentuk dukungan sarana produksi bagi masyarakat pesisirnya, baik untuk budidaya maupun perikanan tangkap dan berkelanjutan maupun terana konservasi biota yang dilindungi. Bapak Menteri yang kami hormati dan banggakan, dan para pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kelautan Perikanan, jujur kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan yang sangat ditunggu oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penerapan ekonomi biru telah menjadi komitmen kami dan tertuang dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022. Kemudian sebagai penutup laporan, kami laporkan pula bahwa berdasarkan hasil pengawasan bahwa perairan yang rawan terhadap kegiatan illegal fishing dan juga destructive fishing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu di perairan Karangular Bangka Barat, perairan Tanjung Berikat Bangka Tengah, perairan Laut Sadai Bangka Selatan, perairan Tobori Bangka Selatan, perairan Pulau Seliu Bangka Belitung, Pulau Belitung, Kabupaten Belitung, dan perairan Laut Belitung, perairan Teluk Balok, dan perairan Belitung Timur. Adapun modus operandi kasus tindak pidana kelautan dan perikanan antara lain penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang dilarang, pencurian BMKT, dan tidak tertibnya administrasi yang mendukung terhadap perikanan tangkap. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan dan seluruh tataran, pejabat pimpinan tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan, seluruh anggota Komisi 4 pada hari ini, inilah gambaran mengenai masalah dukungan daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan 6 kabupaten dan 1 kota yang ada di Pulau Bangka Belitung. Mudah-mudahan kita bersama bergerak, dan harapan kami Bapak Menteri senantiasa membimbing kami dan mendorong kami sehingga kami mampu menegakkan dan menggerakkan ekonomi biru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Sudin SE, kami persilakan. Izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono beserta seluruh jajaran Kementerian Kelautan Perikanan. Di sini juga hadir Pak Sekjen, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung, yang terhormat Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, anggota, nggak jadi anggota Pak Yoris Rawaya datang, seluruh pejabat TNI Polri yang saya hormati, terima kasih Pak, Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum sambutan ini, izinkan saya berpantun karena tadi Pak Sekjen bilang di pesawat, Ketua kalau ke Bangka Belitung wajib berpantun. Oh ya, maka saya coret-coret langsung Pak Menteri izin. Di pinggir pantai angin semilir, di Pelabuhan Manggar saya berkunjung, merayakan ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan di Belitung Timur. Hati senang melihat para tamu yang berkunjung. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu
dalam agenda HUT ke-22 Kementerian Kelautan Perikanan di Bangka Belitung. Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi 4 menyampaikan selamat ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22 dengan peluncuran program ekonomi biru Laut Sehat Indonesia Sejahtera. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Indonesia dikenal dengan potensi sumber daya kelautan perikanan yang begitu melimpah, di mana memiliki keanekaragaman hayati, beserta ekosistemnya yang sangat tinggi, sehingga perlu dijaga, dikelola, dimanfaatkan secara baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Saya meyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan mengedepankan aspek zero waste dan berkeadilan inklusif, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Saya memandang konsep Menteri Kelautan dan Perikanan itu dikuatkan dengan dukungan kesadaran publik. Yang paling penting ada dukungan semua pihak, bukan hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga basis dari pelibatan berbagai stakeholder Indonesia. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Komisi 4 tentu mengharapkan di era kepemimpinan Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dapat menjawab rintangan dan tantangan berbagai persoalan yang ada, seperti adanya pihak yang protes masalah PNBP 85. Saya yakin Pak Menteri beserta jajarannya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan bijaksana. Bila dilihat dari postur APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2021 hanya 4,7 triliun, tidak sampai 5% dari APBN. Dan tahun 2022 sebesar 6,1 triliun dibandingkan dengan total seluruh APBN. Padahal potensi kelautan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara. Saya agak protes juga dengan Menteri Keuangan yang berpikir hanya berapa PNBP yang dihasilkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tetapi yang bersangkutan tidak memikirkan menjaga laut Indonesia yang sangat luas sekali. Ini diperlukan biaya yang tidak sedikit. Melihat kondisi penganggaran pemerintah untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengadakan terobosan untuk pengelolaan kelautan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, Komisi 4 juga menghimbau agar anggaran 2023 atau 2022 ada penambahan plus juga 2023. Demikian saya akhiri sambutan ini. Sebelum saya akhiri tadi Pak Sekjen ngomong kalau ada pembuka, pantunnya ada penutup. Nah, makan lempah kuning di Pulau Buku 5. Sungguh enak tiada terkira. Mari kita dukung program ekonomi biru. Maju bersama, Indonesia tercinta. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan di sejumlah wilayah, termasuk penyerahan bantuan kepada masyarakat kelautan dan perikanan, serta berbagai kegiatan lainnya. Adapun rangkaian kegiatan tersebut antara lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan telah menerbitkan HC sebanyak 1.379 konsignment dalam waktu yang cukup singkat selama 6 hari pada periode tanggal 19 hingga 25 Oktober 2021. Ini merupakan bukti bahwasannya telah terjadi peningkatan dan percepatan dalam layanan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan pelepasan ekspor sebesar
19.145,3 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias dengan nilai 88,2 juta US dollar untuk 44 negara tujuan ekspor yang diberangkatkan dari 18 pelabuhan laut dan 15 bandara. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mengikuti secara langsung dari Sidoarjo proses pelepasan produk lautan dan perikanan. Pelepasan secara simbolis akan dilakukan dari instalasi KIPM Surabaya 2 Puspo Agro. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mencoba untuk terhubung ya. Inilah peluncuran pelepasan ekspor dari instalasi KIPM Surabaya 2 Puspa Agro. Tiga, dua, satu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kinerja ekspor kelautan dan perikanan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangka mendukung program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan perikanan budidaya, akan diberikan bantuan senilai 193 miliar rupiah dalam bentuk penyerahan ekskavator dan mesin pakan kepada pembudidaya ikan di Kabupaten Pasaman. Serta program budidaya udang berbasis kawasan dan bioflok di Kebumen. Dan dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan telah diberikan bantuan senilai 15,6 miliar dalam bentuk 2 gudang beku portable, 9 kendaraan berpendingin, 5 unit pasca panen, 1 unit UPI menuju zero waste, 300 unit chest freezer, 20 paket perlengkapan pedagang dan 7 paket sarana pemasaran. Bapak Ibu hadirin sekalian, masih dalam rangkaian HUT KKP, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyerahkan 8 unit kapal perikanan yang merupakan barang rampasan negara di Tahuna dan Bitung, Sulawesi Utara dan Pontianak, Kalimantan Barat. 8 kapal perikanan tersebut merupakan kapal perikanan pelaku illegal fishing yang ditangkap oleh kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan proses penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diputus oleh pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan dirampas untuk negara. Proses penyerahan secara simbolis ini merupakan tahapan awal yang nantinya akan diikuti dengan proses administrasi melalui Kejaksaan Republik Indonesia, penetapan status penggunaan melalui Kementerian Keuangan, dan tahapan akhir melalui berita acara serah terima kepada calon penerima. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam rangkaian peluncuran ekonomi biru ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai melakukan penanaman vegetasi pantai serta melepas liarkan biota laut dan transplantasi terumbu karang di sejumlah wilayah di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk wilayah Bangka Belitung sendiri pada kesempatan ini akan diserahkan secara simbolis bantuan dan juga perizinan kepada perwakilan yang ditunjuk agar mengambil tempat. Yang pertama, dalam rangka mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap akan diberikan bantuan senilai 2,49 miliar yang terdiri dari kredit usaha rakyat dari Bank BNI senilai 100 juta rupiah. Kredit usaha rakyat dari Bank BRI senilai 50 juta rupiah. Kredit usaha rakyat mandiri senilai 200 juta rupiah. Dana pensiun lembaga keuangan dari Bank BRI. Kartu Kusuka integrasi dengan kartu ATM Smart Card dari Bank BRI dan Bank BNI. Serta pinjaman modal usaha kelautan dan perikanan melalui program BLU LPM UKP di Pulau Belitung dengan total nilai sebesar 2,1 miliar. Selain itu akan diserahkan pemanfaatan perizinan ruang laut.
Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada PT Indomakmur Alam Raya untuk kegiatan instalasi kegiatan pendukung tambak di Udang Belitung Timur. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada PT Island Connection Belitung untuk kegiatan wisata bahari di Belitung. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada PT PLN untuk kegiatan ketenagalistrikan mega proyek energi baru terbarukan dan pemasangan kabel bawah laut. Selanjutnya, konfirmasi kesesuaian ruang laut kepada Kabupaten Bangka Selatan untuk pembangunan dermaga di 4 lokasi. Dan dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan diberikan bantuan berupa 15,6 miliar dalam bentuk 2 gudang beku portable, 9 kendaraan berpendingin, 5 unit sarana pasca panen, dan 1 unit UPI menuju zero waste, 300 unit chest freezer, serta 20 paket perlengkapan pedagang dan 7 paket sarana pemasaran. Serta pencanangan pelaksanaan Manajemen Authority Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar yang terancam punah atau CITES. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kami mengundang Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Ketua Komisi 4 DPR RI, didampingi Bapak Wakil Gubernur dan juga Bupati Belitung Timur untuk dapat memberikan ucapan selamat dan juga berfoto bersama dengan para perwakilan penerima bantuan dan perizinan yang telah ditunjuk. Bapak Ibu hadirin sekalian, dapat kami informasikan bahwa dalam rangkaian peluncuran ekonomi biru Laut Sehat Indonesia Sejahtera ini telah diserahkan bantuan sebesar 234,3 miliar kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Sesi foto bersama antara Bapak Menteri, para pejabat pendamping dan juga kepada perwakilan peserta bantuan dan penerima perizinan. Kami persilahkan awak media dan juga juru foto untuk dapat mengambil gambar. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di tempat dan kami persilahkan para pejabat pendamping dan juga perwakilan peserta dapat kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyampaikan sambutan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPR RI, Pak Sudin, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Bapak Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, baik yang hadir di sini maupun di titik lokasi acara lain, para pejabat eselon 1 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, para kepala UPT lingkup KKP di seluruh Indonesia, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seluruh pegawai KKP Pusat dan UPT, serta para nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, petambak garam yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22. Hari ulang tahun yang baru pertama kali diperingati ini menjadi bagian dari refleksi diri sejak lahirnya kementerian ini pada tahun 1999. Usia 22 tahun ibarat seorang remaja yang sangat energik, memiliki idealisme tinggi,
dan selalu berpikir inovatif untuk masa depan. Kita telah mengawali dengan mencanangkan logo baru Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan narasinya, yang tentu ini menjadikan kita memiliki semangat baru, semangat untuk rebound untuk melayani rakyat, utamanya adalah nelayan dan para pembudidaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ingin membangun sektor kelautan dan perikanan ini menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem sumber daya. Lembaran baru KKP adalah transformasi struktural yang akan menjadi legacy bagi generasi mendatang, di mana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan harus berlandaskan pembangunan ekonomi biru, sebagaimana tuntutan pembangunan global. Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, di mana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi 3 terobosan KKP, yaitu yang pertama adalah penangkapan terukur. Jadi penangkapan terukur adalah bagaimana ekonomi dari sektor kelautan ini bergerak di zona, di wilayah di provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Seperti contohnya misalnya di di Provinsi Bangka Belitung ini adalah masuk dalam zona industri nomor 1, yaitu zona 711 atau Natuna. Jadi ekonominya semua harus bergerak di sini, tidak lagi berpindah ke daerah Jawa, tetapi harus di sini. Angkatan kerja juga harus dari sini, industri harus tumbuh di sini, dan jika dimungkinkan, dan itu akan menjadi satu harapan saya ke depan, ekspornya juga harus dari sini. Itu yang kita lakukan. Untuk itu saya titip kepada Bapak pemerintah daerah, baik itu provinsi, gubernur, ataupun kepala daerah tingkat 2, bagaimana menjaga laut kita agar tetap bersih dan sehat. Biru seperti yang kita lihat ini, tidak kotor, kumuh seperti yang kita lihat di daerah-daerah lain, terutama di Jawa bagian utara. Banyak sekali kita lihat sangat kotor dan bau. Jadi definisi daripada ekonomi biru adalah komitmen kita secara bersama untuk kemudian menjaga agar laut kita tetap sehat dan indah untuk generasi yang akan datang. Implementasi yang kedua adalah budidaya yang harus dikembangkan menjadi satu unggulan kita untuk tujuan ekspor. Bahwa pasar dunia atau pasar global di sektor perikanan besarannya adalah tidak terkira, tidak kurang dari 160 miliar dolar dari berbagai macam jenis. Tapi yang pasti angka-angka itu adalah angka yang begitu besar, itu spesifik kepada komoditi per komoditi. Tidak lagi semua ikan diambil jadi satu untuk kemudian dijual. Yang ada adalah spesifik. Ke depan dalam versi-versi yang akan datang, saya berharap kita telah membuat gambaran panjang sampai 2045, kira-kira demikian. Maka dalam tahap pertama ini adalah tahap yang namanya penangkapan yang terukur, yang dibatasi berdasarkan kuota tadi. Lalu yang kedua tadi saya katakan bahwa budidaya yang harus dikembangkan, spesifik ada 4 jenis budidaya yang akan kita kembangkan, yaitu udang, kemudian rumput laut, lalu kemudian kepiting, dan kemudian yang keempat adalah lobster. Ini adalah komoditi-komoditi yang memiliki keunggulan tinggi dan kita sangat mumpuni untuk melakukan ini dengan baik. Walaupun yang lain juga masih banyak ya, yang bisa kita kembangkan dan nilainya juga tinggi. Yang ketiga adalah budidaya yang berbasis kepada kearifan lokal, yaitu budidaya di darat, di pedalaman, budidaya air tawar, kemudian budidaya di pesisir, dan terakhir adalah budidaya di laut. Jadi ada 3 hal itu yang akan menjadi program utama kita. Dalam hal ini tentu KKP tengah menyiapkan blueprint pembangunan jangka panjang sampai 2045. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati,
Peringatan hari ulang tahun ini memilih lokasi di Kepulauan Bangka Belitung sebagai simbol potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki menjadi peluang untuk dioptimalkan secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah, untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa. Dirgahayu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Di acara puncak Peluncuran Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera oleh Presiden Republik Indonesia. Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Berbagai terobosan terus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir. Ekonomi biru, laut sehat, Indonesia Sejahtera. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera. Indonesia sebagai negara maritim memiliki sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber pangan dan kehidupan yang sekaligus memberikan berbagai manfaat jasa lingkungan. Seluruh pengelolaan jasa di laut tersebut apabila tidak dikelola secara benar berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta ketahanan pangan. Selain itu, kualitas hidup nelayan masih rendah, pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan masih berpusat di Pulau Jawa, dan pengawasan yang dilakukan juga masih belum efektif. Saat ini Indonesia merupakan anggota dari High Level Panel Sustainable Ocean Economy, di mana isu tentang kesehatan laut dan penangkapan ikan secara ilegal menjadi topik yang masih sering didiskusikan. Oleh karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan terkait isu-isu tersebut serta strategi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berprinsip pada keberlanjutan. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan penangkapan terukur yang bertujuan untuk mempertahankan ekologi dan menjaga biodiversity yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, serta memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Penangkapan terukur akan menghapus stigma tingginya praktik illegal unreport unregulated fishing menjadi legal report regulated fishing. Pada kebijakan penangkapan terukur, pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota dan membagi zona penangkapan menjadi 3, yaitu zona spawning dan nursery ground, zona nelayan lokal, serta zona fishing industry yang terbagi lagi menjadi 4 zona. Pada zona fishing industry, sistem kuota akan diberikan kepada pelaku industri perikanan, nelayan tradisional, dan hobi memancing.
Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, KKP sudah menyiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan pengawasan yang terdiri dari kapal pengawas, pesawat pengawas, serta teknologi informasi untuk pengawasan sekaligus pendataan. Penerapan strategi pembangunan kelautan dan perikanan akan didukung dengan melakukan pembenahan kampung nelayan, pembentukan korporasi nelayan, pembangunan pelabuhan modern, pembangunan industri perikanan, seperti industri pengolahan ikan dan rantai logistik perikanan. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan perikanan budidaya yang ditujukan untuk meningkatkan ekspor Indonesia, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut yang nilainya mencapai 35,12 miliar US dollar atau 23,35% dari total pasar perikanan dunia. Tahun 2024, Indonesia memiliki target produksi udang 2 juta ton per tahun, dengan negara tujuan utama ekspor udang adalah Amerika dan Jepang. Pembangunan budidaya produk unggulan ini akan dilakukan dengan merevitalisasi tambak udang tradisional seluas 247.803 hektar dan membangun kawasan tambak udang modern yang terintegrasi seluas 14.000 hektar. Revitalisasi dan pembangunan kawasan tambak udang modern akan menerapkan sistem manajemen terintegrasi yang menjaga kualitas air, benih, dan pakan. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Kampung budidaya ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan budidaya ikan sekaligus untuk mencegah kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dengan tetap menjaga aspek lokalitas baik yang masih bersifat asli maupun yang sudah beradaptasi. Pengembangan kampung perikanan budidaya dibagi menjadi 3, yaitu budidaya perikanan di pedalaman atau air tawar, pesisir atau air payau, dan air laut. Komoditas unggulan yang akan dikembangkan seperti ikan mas, nila, patin, lele, gurame, bandeng, nila salin, kakap, kerapu, dan bawal bintang. Pengelolaan ruang laut yang komprehensif dan terpadu akan menghindari potensi kerusakan ekosistem karena aktivitas di ruang laut. Penataan ruang laut adalah panglima dalam melaksanakan pembangunan seluruh sektor di laut. Untuk itu, diperlukan kontrol pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerapkan prinsip ekonomi biru. Dengan berbagai kebijakan tersebut, dalam 25 tahun ke depan Indonesia akan menjadi eksportir udang terbesar dunia dengan nilai 540 triliun rupiah dan rumput laut dengan nilai 300 triliun rupiah, disertai adanya peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Dengan demikian, Indonesia akan memenuhi kebutuhan pangan domestik dan ekspor, serta mewujudkan laut yang bersih, sehat, tangguh, aman, dan produktif. Melalui penangkapan terukur berbasis kuota, produksi unggulan ekspor, serta kampung budidaya, ayo bersama kita wujudkan ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera. Bapak Ibu segenap undangan beserta hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan melakukan televisi. Bapak Menteri saat ini bergabung secara virtual dari berbagai wilayah yang juga turut mendukung peluncuran ekonomi biru laut sehat Indonesia sejahtera. Kami mempersilahkan Bapak Menteri untuk menyapa dan berinteraksi dengan para Forkopimda maupun masyarakat lautan dan perikanan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama,
Untuk kelompok program Kampung Nelayan Maju telah hadir bersama kita semua dari Desa Tanjung Pakis Karawang, Desa Timolo Tidore, Desa Gampong Kuala Aceh Timur. Ada Bapak Bupati Aceh Timur di sana, Bapak Menteri. Kami persilahkan Bapak Menteri dapat melakukan bincang dan sapa virtual. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bupati. Waalaikumsalam Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Sudah persiapan ya, kita akan bangun tambak udang di sini bersama seluruh masyarakat. Siap Pak Menteri, siap. Kabupaten Aceh Timur berkomitmen Pak tentang udang Paname, program KKP tentang budidaya udang Paname, insya Allah. Dan kami juga bertekad Pak mengembangkan potensi yang ada di Aceh Timur, baik tambak udang dan kelautan di perikanan Pak. Insya Allah Pak, kami juga atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh Timur mengucapkan selamat ulang tahun KKP ke-22. Semoga KKP semakin jaya. Selamat Pak. Terima kasih. Sukses terus. Baik, Bapak Menteri. Selanjutnya kita akan bergeser ke Pasaman dan Kebumen. Di sana ada Bapak Bupati Kebumen, Bapak Arif Sugianto, dan Bapak Beni Utama yang mengawal salah satu program prioritas Bapak di bidang lokasi pembudidaya ikan berbasis kawasan dan kampung budidaya. Assalamualaikum Pak Beni. Ini Kebumen atau di ini Kebumen? Mas Arif, sehat selalu. Sudah siap ya mau dibangun? Waalaikumsalam. Izin. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri KKP, Bapak Wahyu Syafri Trenggono. Izinkan kami di sini, alhamdulillah, sebelah kiri kami Wakil Bupati, sebelah kirinya Forkopimda dan tim Pak Kapolres dan Pak Ajari, alhamdulillah hadir. Sebelah kanan kami adalah Pak Tinggal dari Kementerian KKP, pelatihan dari Jeporo dan dari Takalar. Kemudian di depan ini juga ada Pak Sekda, BPN, kemudian juga ada 3 kepala desa yang hadir secara camatnya, serta beberapa kepala OPD dan Ramil dan Kapolsek, serta tokoh-tokoh masyarakat. Izinkan kami menyampaikan pertama selamat ulang tahun untuk Kementerian KKP yang ke-22. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkarya untuk Indonesia yang semakin maju. Tentunya pemerintah Kabupaten Kebumen sangat mendukung dengan konsep yang luar biasa, yaitu Blue Economics, menjadi healthy, safe, and prosperous for Indonesia. This is real. This is real untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. This is real untuk kesejahteraan para sailormen, fishermen, yang tentunya Indonesia tadi disampaikan hampir 25% penghasilan keekonomian terkuat adalah dari kelautan. Dan alhamdulillah kami selaku pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan katsira, atas konsep dan gagasan untuk pelaksanaan Shrimp Estate atau kawasan udang yang tertata dengan baik di kawasan selatan. Kita tahu bahwa kawasan sisi selatan lautnya cukup luas sehingga ke kutub selatan ini juga bisa digali, tetapi alhamdulillah potensi pengembangannya ini belum maksimal. Dengan kehadiran Shrimp Estate dan tentunya nanti akan ditopang yang lain, saya yakin kesejahteraan para nelayan di pesisir selatan ini akan menjadi baik. Dan kami sampaikan Pak Menteri, memang seperti nelayan di Kabupaten Kebumen itu sendiri, dalam satu hari ini terkadang panennya bisa sampai 5 miliar untuk ikan-ikannya. Alhamdulillah kita di sini belum ada tempat pendinginnya, juga ada tempat penjualan yang representatif, yang bagus intinya. Dan demikian juga terhadap permodalannya. Alhamdulillah kemarin pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan bantuan permodalan untuk para pedagang ikan supaya dapat menyerap ikan, kurang lebih kami bantu 1,5 M. Itu beberapa hal yang kami bisa sampaikan Pak Menteri. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kementerian KKP di tahun ke-22 ini, dan konsep Blue Economy yang sangat luar biasa, dan saya yakin dengan konsep Blue Economy ini Indonesia akan lebih sejahtera, lebih maju untuk kita semua. Mohon petunjuk dan arahan selanjutnya untuk Kabupaten Kebumen. Terima kasih Pak Bupati. Jadi tadi Aceh Timur, kemudian selanjutnya ini adalah Kebumen. Jadi satu model di mana tambak udang modern yang di dalamnya adalah para pembudidaya ya, yang selama ini mereka secara tradisional melakukan, kemudian kita geser, jadi kita revitalisasi.
kita revitalisasi dari tradisional dengan produksi 0,6 ton per hektar menjadi minimal 5 sampai dengan 10 ton per hektar. Tapi dengan model yang akan kita kembangkan di Kebumen ini, mudah-mudahan bisa mencapai optimum sekitar 40 ton per hektar. Apabila ini terjadi, maka target kita di 2024 secara nasional akan bisa mencapai 2 juta ton dan kita akan menjadi nomor 1 di dunia. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Siap Pak Menteri, terima kasih. Baik Bapak Menteri, dari Kebumen kita akan bergeser ke Pasaman. Di sana ada Pak Beni Utama, Bupati Pasaman. Assalamualaikum Pak Beni, apa kabar? Selamat pagi Pasaman, Bapak Bupati. Apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas, Pak? Jadi Pak Bupati, di Pasaman itu adalah budidaya perikanan air tawar. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi di situ untuk akan kita kembangkan juga model seperti kita kembangkan seperti yang di Pasaman ini untuk wilayah-wilayah pedalaman yang lain. Mudah-mudahan kalau sekarang ini sudah 54.000 ton per tahun, Pasaman bisa meningkat lagi menjadi 2 kalinya di tahun 2022. Demikian Pak Bupati, salam sehat selalu untuk teman-teman Forkopimda di Pasaman. Insya Allah nanti tahun depan saya kunjungan lagi ke sana. Terima kasih Pak. Suaranya kurang dengar. Terima kasih. Dari Pasaman, mohon izin Bapak Menteri, kita akan bergeser ke arah Indonesia bagian timur. Kita akan terhubung dengan pelaku kegiatan pasar ikan tuna ekspor. Ada Bapak Rustam sebagai Ketua Komite Fair Trade Buru Utara yang akan didampingi oleh Bapak Robert, Direktur PT Harta Samudra dan juga Kepala Dinas Provinsi Maluku. Selamat siang Pak Robert. Siang Pak. Bagaimana kabar? Ya, yang terhormat. Ya. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Silakan. Oke. Yang terhormat Pak Menteri, perkenalkan nama saya Rustam Tuharea. Saya sebagai Ketua Komite Nelayan Fertil Tuna Buru Maluku. Saya mewakili 13 kelompok dan 200 anggota nelayan alat tangkap yang ramah lingkungan, Pak. Iya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22. Kami nelayan tuna tradisional mendukung program terobosan perikanan pangkap terukur. Harapan kami nelayan tradisional, semoga Kementerian Perikanan dan Kelautan selalu memberikan kebijakan terkait tata kelola perikanan yang berkelanjutan, sehingga kami sebagai nelayan tradisional dapat manfaat sampai ke anak cucu kita nanti. Ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Pak Rustam. Pak Robert ya. Terima kasih. Silakan Pak Robert. Yang terhormat Bapak Menteri, saya Robert Joanda, Direktur dari PT Harta Samudra, Unit Pengolahan Ikan dari Maluku. Mengucapkan selamat hari ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-22. Semoga KKP dapat terus memberikan terobosan yang mendukung perikanan berkelanjutan. Kami siap mendukung program terobosan perikanan tangkap terukur dengan harapan dapat meningkatkan bahan baku ke unit pengolahan ikan. Kami juga mengharapkan dukungan pemerintah dalam sistem logistik yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di dunia internasional. Kalau di Belitung ada pantun Pak, kita di sini ada siapkan sedikit. Ya Pak. Maluku, Lumbung Ikan, KKP, Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera. Terima
Terima kasih, luar biasa sekali dari Maluku ya. Saya sudah berkali-kali ke sana. Sudah 4 kali kalau nggak salah ya, yang akan kita jadikan satu model penangkapan terukur. Saya pikir penangkapan ikan tuna dengan handline itu menurut saya bagus sekali, dan itu akan kita kembangkan, akan kita bina seluruh nelayan tradisional di sana nantinya. Untuk itu saya berharap yang tadi masalah-masalah seperti logistik dan lain sebagainya secara otomatis akan terselesaikan apabila secara industri di situ sudah memadai. Nah, inilah harapan kami. Gitu, selamat bekerja, semangat dan sehat terus, jaga laut kita tetap sehat. Baik Bapak Menteri, dari Maluku kita akan bergeser ke Bitung, Sulawesi Utara untuk berinteraksi dengan Bapak Fikri Takaliung, Ketua Koperasi Nelayan Tenggiri, yang merupakan penerima kapal rampasan negara di Bitung. Selamat siang, Bitung. Selamat siang, Bapak Menteri. Saya Fikri Takaliung, pengurus Koperasi Tenggiri Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan yang mendampingi Bapak Wali Kota Bitung dan dari Kejaksaan Bitung, juga mewakili teman-teman dari Pontianak dan Tahuna sebagai calon penerima bantuan kapal perikanan, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kelautan dan Perikanan atas kepercayaan memberikan bantuan perikanan. Bantuan ini nantinya akan kami gunakan untuk membantu anggota koperasi kami untuk menangkap ikan yang lebih banyak. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Menteri. Selamat siang. Terima kasih Bu. Pak Wali ada di situ. Selamat siang Pak Wali. Luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti dukungan Pak Wali, Bitung akan menjadi pusat industri perikanan yang akan hidup kembali, dan hiruk pikuk dan semua di situ industrinya akan meningkat dan ekonominya akan berjaya di situ. Kita mulai di 2022, dukungan Pak Wali, dukungan Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah yang lain di wilayah situ. Ini semoga nanti ke depan bisa akan menjadi lebih baik. Ya, sekali kita langsung, apalagi terbatas ini 3 kali. Jadi terima kasih. Pelanggan yang kedua itu berkait. Jadi kata dari atas dan saya menganggap Pak jadi anak dan kalau mengatakan juga Ketua Komisi. Terima kasih Pak. Ketua Komisi selalu mendampingi saya Pak. Beliau selalu mendampingi saya terus. Beliau meyakinkan bahwa apa yang kita kerjakan, kebijakan kita benar. Nah, kalau nggak benar, beliau akan mengingatkan kita. Baik. Baik Pak Wali, terima kasih. Selamat siang, sukses, selamat bekerja, dan salam sehat selalu. Baik Bapak Menteri, setelah kita jalan-jalan dari wilayah Indonesia Timur, ada Maluku, Bitung, kembali kita akan menuju ke wilayah Indonesia Barat Bapak. Kita akan berinteraksi dengan kegiatan aksi generasi muda peduli pesisir dan sungai melalui penanaman vegetasi pantai dan sungai, pelepas liaran biota laut, dan juga transplantasi terumbu karang. Kita terhubung dengan Kepala SUPM Kota Agung. Kami persilakan Bapak. Selamat siang. Selamat siang Pak Menteri. Sehat selalu ya. Sehat Pak. Jadi kami di Kota Agung melaporkan bahwa untuk kegiatan pertama ada kegiatan bersih pantai dan penanaman vegetasi pantai, termasuk pelepasan liar lobster hasil cederan. Jadi dapat dilaporkan bahwa jenis vegetasi yang kami tanam jumlah 5.000 pohon, terdiri dari jenis mangrove, itu untuk rhizopora, kemudian bidaga, kemudian ketapang kencana, yang cemara laut. Ini bantuan dari BPDAS Balai Sekampung Lampung dan Balai Benih Tanggamus.
kemudian juga dibantu oleh para nelayan di Tanjungan. Yang kedua, kegiatan ini kolaborasi dengan teman-teman para taruna-taruni SPM Kota Agung, Tetap Politeknik Kelautan Perikanan, pegawai SPM Kota Agung, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari TNI dan Polairut, kemudian didukung oleh HNSI serta warga dari Kepon, Paitlang dan Cimaya. Dan yang terakhir dapat kami laporkan, kami sudah melepaskan hasil pendederan. Hasil pendederan ini kami dapat sitaan BGL dari Kaya Palembang, kemudian kami dederkan sampai ukuran 2-3 cm, kemudian baru kemarin kami lepas di daerah Waidipa. Nah ini sebanyak 2.000 ekor Pak. Alhamdulillah. Depan kami kesempatan lagi untuk bisa menampung atau memelihara BBL tadi, sehingga dapat kami dederkan dan kemudian juga bisa kami lepaskan kembali untuk konservasi. Demikian laporan dari Kota Agung, Pak Menteri. Mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih, anak muda memang harus begitu ya. Jadi saya pikir kesehatan laut itu adalah menjadi tanggung jawab bersama, khususnya adalah para generasi muda. Jadi vegetasi pesisir itu memang harus selalu diupayakan. Yang terbaik adalah apabila itu bisa dilakukan dengan cara swadaya. Saya pikir kalau anak-anak muda yang bergerak ini bisa akan lebih cepat. Di sisi lain, pemahaman kepada seluruh para pemuda, baik di SMA maupun di perguruan tinggi, Karang Taruna, bagaimana mereka bisa peduli terhadap sampah yang kemungkinan dia mengalir ke laut. Jadi artinya jangan sampai membuang sampah plastik ke laut dan seterusnya. Ini adalah satu cara-cara yang bagus dan ini bisa digerakkan secara intens. Selanjutnya soal penebaran kembali hasil pendederan lobster, itu bagus. Tapi apabila anak muda juga mulai bergerak ke sana untuk ke budidaya dan sudah bisa berhasil dengan pendederan, menurut saya ini adalah juga sangat bagus karena nilai ekonominya sangat tinggi. Saya kira begitu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam untuk Lampung. Ini, ya. Bang, itu ada salam dari anak-anak kami ya. Di Poltek. Ya. Ya, salam kembali. Ini kebetulan ada Pak Ketua Komisi 4 yang putra Lampung, ya, mendampingi saya di sini. Ini biar disaksikan oleh beliau bagaimana penanaman mangrove di situ. Ya, terima kasih. Bagus sekali ini, tolong dilanjutkan. Kalau ini menjadi gerakan nasional akan menjadi sangat bagus. Terima kasih, selamat bekerja. Baik, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, kita akan menuju lokasi telewicara terakhir, yakni di Desa Wisata Bahari, Suak Perak. Di sana ada Bapak Kepala Desa dan perwakilan Dinas Kelautan Perikanan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dari kelompok Sokpara Mangrove sebagai pengelola kawasan ekowisata Mangrove Sokpara mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menetapkan Desa Air Saga menjadi sebagai desa wisata bahari. Dewi Bahari tahun 2021 ini. Ya, jadi ini kan nggak jauh karena kita ke Belitung dan Belitung kita pilih menjadi satu tempat peluncuran ekonomi biru karena kita anggap Belitung mampu menjaga lingkungannya tetap sehat dan bersih. Lautnya Belitung begitu luar biasa bersihnya, sementara Belitung tidak terlalu jauh dari Jakarta. Nah, ini saya kira sangat bagus. Kemudian kalau efek ekonomi kesehatan laut itu diantaranya selain juga budidaya dan biota kelautan, tapi juga kemudian bergeser ke yang namanya pariwisata. Namun demikian jangan lupa soal pariwisata, ada satu kasus di Bunaken, ya. Bunaken itu sekian tahun yang lalu seluruh dunia datang ke sana
karena Bunaken ini menjadi satu tempat yang sangat indah dan luar biasa. Tapi saya mendengar sekarang ini sudah rusak karena dipenuhi dengan sampah. Nah, ini yang penting sehingga jangan sampai ini terjadi di Belitung. Saya sangat berharap sekali karena saya punya, sebelum jadi menteri saya punya sejarah sedikit di sini di Belitung bersama dengan Pak Sanem, ya. Saya termasuk ikut membantu untuk membangun Belitung ini menjadi wilayah wisata yang baik. Nah, untuk itu mudah-mudahan ini tetap bisa dipertahankan oleh para pemuda dan masyarakat Belitung yang didukung oleh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Lanjutkan terus ya. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih Bapak Menteri. Setelah kita jalan-jalan keliling Indonesia, nah saat ini Bapak Menteri mohon izin, kami masih punya satu persembahan spesial kompilasi ucapan selamat ulang tahun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22 tahun. Kami persembahkan untuk Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya. Pangkalan PSDKP Batam dan instansi terkait mengucapkan selamat ulang tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ke-22. Kami siap mendukung ekonomi biru di Indonesia. PSDKP hebat, PSDKP hebat, PSDKP hebat. Sataran Tarikaya, Pantra Terlalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian rampunglah sudah rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22 dan peluncuran ekonomi biru. Laut sehat, Indonesia sejahtera. Perkenankan kami menutup dengan sebuah pantun. Kayu gaharu beli di Kalimantan, harum semerbak menenangkan. Ekonomi biru menjadi harapan untuk perikanan berkelanjutan. Baik Bapak Menteri beserta Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ke-22. Dan mohon perkenan Bapak Menteri didampingi oleh pejabat terkait untuk melakukan doorstop media. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir di acara peringatan HUT ke-22 KKP tanggal 26 Oktober 2021. Tadi teman-teman media sudah melihat rangkaian acaranya dan masih ada rangkaian acara yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, memberikan pernyataan beliau. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman media semua. Jadi hari ini adalah 22 tahun Kementerian Kelautan Perikanan eksis di bumi Indonesia, dan hari ini juga atas izin Presiden dan atas sesuai dengan arahan Presiden peluncuran penerapan atau implementasi dari ekonomi biru yang mana laut sehat Indonesia akan sejahtera. Ini mengandung banyak maknanya. Bagaimana laut kita tetap biru dan bersih, tidak lagi kotor, dan bagaimana pelabuhan-pelabuhan perikanan juga bersih, tidak lagi berbau, dan seterusnya. Itu adalah jawaban dan implementasi atau penerapan daripada ekonomi biru. Untuk itu kita akan gerakkan ya menjadi 4 zona wilayah atau 6 zona wilayah fishing industry. Yang pertama adalah zona fishing industry, itu ada di wilayah sini, wilayah Natuna, Bangka, Belitung, dan seterusnya. Kemudian ada wilayah di Bitung sampai dengan Biak, itu zona 2, dan zona 3 itu ada Arapura. Zona 4 itu adalah di Laut Hindia, lalu zona 5 itu Selat Malaka, dan zona 6 itu Laut Jawa sampai dengan Kalimantan. Nah, zona-zona itu kita buat, maka setiap pelaku pengambilan atau penangkapan ikan, mereka harus mendaratkan ikannya di zona tersebut. Tidak boleh digeser, dibawa ke zona lain.
hanya bisa dilakukan apabila itu terjadi transaksi jual beli, ya, dengan menggunakan alat angkut kontainer dingin, ya, yang bergeser dari satu zona ke zona yang lain. Lalu kemudian ekspor akan diharapkan nanti juga bisa dari zona-zona industri tersebut. Nah, kemudian ini dibagi dalam kuota, ada 3 kuota. Yang pertama adalah kuota industri, yang kedua adalah kuota nelayan tradisional. Nelayan tradisional nanti kami bersama dengan pemerintah daerah untuk kemudian kita petakan, mereka kita berikan kuota, kita berikan bantuan kapal supaya mereka bisa menangkap ikannya dengan baik, lalu kita dorong mereka berkooperasi, nanti akan kerjasama dengan Kementerian Koperasi, ya. Yang ketiga adalah kuota untuk hobi, yaitu untuk mancing. Jadi laut Indonesia tidak boleh lagi sembarangan siapapun yang tidak terregulasi. Jadi mengambil ikan dengan bebas tidak bisa lagi. Itu akan kita terapkan mulai tahun awal Januari tahun 2022. Nah, itu kira-kira yang menjadi penting, satu dari implementasi penerapan ekonomi biru. Demikian. Ya, terima kasih Pak Menteri. Sebelum kita lempar ke media, kita minta dulu pernyataan dari Pak Sudin sebagai wakil dari Parlemen, Ketua Komisi 4, Pak Sudin, silakan Pak. Terima kasih teman-teman media. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya selaku pimpinan Komisi 4 beserta anggota sangat mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pro rakyat. Yang tadi dikatakan terukur karena hampir di seluruh dunia penangkapan sudah pakai terukur. Ada size-nya, baik itu untuk nelayan, pabrik maupun yang pemancing. Hampir di seluruh dunia sudah ada, misalnya ukuran 30 cm yang boleh ditangkap, yang lain tidak boleh. Minimal itu kurang lebih. Jadi apapun kebijakan Kementerian Kelautan yang pro rakyat untuk kemajuan Indonesia, Komisi 4 siap mendukung. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudin. Ya, saya kasih ke teman-teman media, kita 2 sesi aja ya, karena habis ini ada acara berikutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Nama dan media ya Mas. Saya Wahyu Pak dari media Baltim News Pak, mau menanyakan tentang terkait ekonomi biru. Bijakan Pak Menteri tadi sudah baik menurut kami, tapi kalau di Belitung Timur belum ada pelabuhan Pak. Itu kalau dari kementerian bagaimana Pak? Bisa kalau suatu daerah ingin maju harus ada tempat kayak kontainer atau dok segala macam Pak. Tapi di sini terkendala masalah pelabuhan yang belum ada, walaupun dibangun terkendala sama RZWP 3K atau zonasi bebas. Gitu. Kalau dari Pak Menteri seperti apa tuh Pak? Menanggapi. Jadi gini, kalau kita persiapkan dulu semuanya secara sempurna, nanti nggak jalan-jalan, waktunya sudah habis. Jadi kita paralel, ya. Kita akan undang investor, tapi Belitung khususnya Belitung Timur itu akan kita jadikan menjadi satu ikon budidaya kerapu salah satunya. Karena di sini sangat bagus ya, supaya airnya tetap menjadi air yang bagus. Untuk penangkapannya di jalur laut agak bebas. Nah, itu nanti juga akan kita turunkan ke titik-titik titik-titik pelabuhan. Salah satunya adalah pelabuhan di Natuna dan kemudian pelabuhan di Batam. Nanti kita lihat pelabuhan di Belitung seperti apa. Pelabuhan Belitung salah satunya juga akan dibangun oleh Pak Dirjen Tangkap. Nah, kalau semuanya kita siapkan dulu baru kemudian berjalan, maka tidak akan terjadi. Untuk itu paralel. Jadi mudah-mudahan 2022 nanti kita industrinya jalan dan secara otomatis kan investor kita undang di sini, kita fasilitasi bersama dengan pemerintah daerah untuk kemudian membangun seluruh sarana yang ada. Salah satunya itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup ya. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana? Tambang laut. Tambang apa dulu nih? Laut kan tambang apa? Ada pasir, ada timah. Ya, timah ya.
Kalau ruang laut sejujurnya laut biru tidak boleh sembarangan. Tapi undang-undang ini baru semenjak saya hadir di kelautan. Saya akan evaluasi dan akan saya bicarakan di tingkat kementerian tentu untuk kemudian kita evaluasi dengan baik ya. Nah, karena itu izinnya bukan dari kami dulunya, tapi tentu kita dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja bahwa ruang laut adalah wilayah kita, itu nanti akan kita ajak bicara. Terutama adalah para penambang ini karena itu akan mengganggu lingkungan dan merusak lingkungan. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan Pak Menteri. Izin, sebentar, izin Pak. satu pertanyaan. Ya. Oke. Silakan. Terakhir ya, Mas. Ya. Cek. Dari saya Surakampan Siregar dari Radar Nusantara, Pak. Ini Pak, ekonomi biru, laut sehat, Indonesia sejahtera berkaitan dengan masalah pengawasan untuk di tingkat daerah, Pak. Ini semua kan regulasi kebanyakan sudah provinsi dan pusat, Pak. Jadi banyaknya atau maraknya ada illegal fishing itu susah sekali, Pak, dalam hal penindakannya, Pak. Mohon, Pak. Jadi penerapan zona fishing industry itu punya konsekuensi yang jelas ya konsekuensinya. Kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah bahwa perizinan kapal nelayan itu diizinkan tanpa ada pungutan biaya. Jadi karena tadi ada 3 kuota ya, kuota industri, lalu kuota nelayan tradisional dan kuota hobi, itu semua di pusat. Nah, kapal diberikan izin berdasarkan kuota. Ya, nanti hasilnya ada PNBP yang kita bagi ke daerah. Jadi saya akan berharap kepada daerah untuk tidak memberikan izin sembarangan, tapi semuanya akan ditarik ke pusat. Itu salah satunya untuk menata supaya anunya bagus, lingkungannya menjadi lebih baik. Berkurangnya kewenangan pemerintah daerah, Pak, dalam hal menangani. Sebenarnya bukan soal kewenangan ya. Kalau kewenangan itu kan ujungnya sebetulnya kan soal PAD, pendapatan daerah dan seterusnya. Nah, ini kita jadikan satu, nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah daerah. Nanti kalau tidak berbasis kepada kuota begitu, nanti efeknya akan kurang bagus karena jadi akhirnya masuk lagi yang namanya illegal unreported tadi, unreported dan unregulated gitu. Kita ini selalu diserang oleh internasional soal hal itu. Yang dimaksud dengan illegal unreported unregulated itu yaitu tadi pemberian izin yang bebas dan seterusnya. Ya itu masa lalu ya. Ke depan ini kita akan jalankan untuk lebih tertib lagi. Oke, ini ya. kita sosialisasi terus ya kepada pemerintah daerah. Ya, oke ya. Terima kasih teman-teman. Pak Menteri, untuk foto bersama dulu, Pak. Sama untuk nelayan pertama yang bergabung akan mendapatkan premi awal sebesar Rp100.000. Kembali kami sampaikan bagi Bapak Ibu nelayan yang ada di Belitung Timur, BRI mempunyai program khusus bagi nelayan berupa tabungan pensiun nelayan dan memberikan penawaran khusus bagi 200 nelayan pertama yang mendaftar akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp100.000. Kami persilahkan untuk mengunjungi booth dari Bank BRI. Terima kasih.
Ini Pak Dirjen. Dari live streaming. Nanti dulu. Bentar. Ajukan ya, Pak. Ajukan satu. Tunggu dulu. Pak Sudin silakan, Pak. Bapak. Pak mari, Pak. Bapak mari. Bapak satu orang aja ya. Ini dari mana, Pak? Dari Bapak Bupati Bintu, Pak. Ajudan yang ajudan satu. Bapak. Pak izin Pak, Pak Wagub masuk Pak. Izin Pak, Pak Wagub izin Pak. Pak Wagub. Siap. Mohon izin perangkat Kepala DKP Provinsi. Ini Humas satu. Humas KKP. bersih. 1, 2, 3. Pukul 5 bersih. Nah. Kering ini Bapak, hari tadi. Besok baru kering.
Karena 2 hari, Pak, baru kering. Ini tampan. Ini ikan juli. Ini Pak. Ini ikan juli. Ini ikan tampan. Ikan tampan namanya. Tidak bisa tumbuh dengan baik, Pak. Jadi kami ganti dengan sukun yang sudah tumbuh di Pulau Bukulimo ini dan hasilnya sangat bagus, manis, kemudian juga vegetasi pantai berupa cemara laut. Pulaunya nanti jadi lautnya jadi biru. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Wakil Gubernur Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur dan juga Bapak Komisi 4 DPR RI. Terima kasih Pak Sudian. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukunya tumbuh bagus, vegetasinya juga tumbuh bagus. Insya Allah segera berbuah nanti Pak. Amin. Nanti kita mencoba cicip sukun ini Pak, sukun Bukulimo sudah kami siapkan, Pak Kades sudah menyiapkan sukun goreng khas Bukulimo. Iya Pak, Bapak diundang ke sini nanti Pak Bupati. Saya dampingi Pak, nanti Pak kita panen bersama Pak. Mohon izin Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak Menteri, Pak Ketua Komisi 4 sama Pak Wabub. Izin Pak, kami kontribusi dari teman-teman budidaya, ada ikan kakap, kemudian akan ada nemo dan rajungan Pak Menteri. Mohon berkenan